dan kami juga selaku produsen benih tanaman perkebunan Indonesia berkomitmen untuk memproduksi benih yang unggul dan berkualitas. Halo, selamat siang. Ketemu lagi bersama saya Tika Bukit, tim dari Gamal Institute. Nah, hari ini kami berkunjung ke Lampung Tengah, di mana di sini kita berkunjung di salah satu penangkaran yang ada di sini. Nah, begitu juga di samping saya juga sudah ada Pak Ujang, pemilik dari CP Hikmah Tani. Nah, hari ini kita agendanya akan wawancara dengan Pak Ujang. Mari kita ikutin wawancaranya seperti apa. Nah, Pak Ujang boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Tika. Saya Ujang Mahmud, produsen benih tanaman perkebunan yang ada di Lampung, dan sekaligus selaku direktur CP Hikmah Tani. Kemudian yang berlokasi pembibitan di Kampung Tanjung Jaya, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Ya, baik, ya ini adalah Pak Ujang, pemilik dari CP Hikmah Tani yang ada di Lampung Tengah. Baik Pak, mungkin kita akan langsung aja ya Pak ya wawancara, di mana kita di sini akan sedikit tanya-tanya Pak terkait pembibitan yang ada di sini. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Pak, kalau boleh tahu nih Pak, sejak kapan sih Pak CP Hikmah Tani ini berdiri Pak? Sejak tahun berapa? CP Hikmah Tani berdiri tahun 2008 dan mulai berangkat dari sana, mulai belajar pembibitan khususnya tanaman perkebunan, yaitu terutama di awal itu tentang kakao, karet, kemudian lada, kemudian alhamdulillah dan lain sebagainya. Kemudian mulai 17-18 terkait dengan kegiatan yang ada di pemerintahan Kementerian Pertanian, yakni tentang peremajaan tanaman sawit. Ya, saya mulai dari situ, yang selama ini memang sebelumnya pun kapasitas tetap menyediakan untuk petani-petani yang sudah biasa kita layani. Kemudian mulai banyaknya itu menangkar tanaman sawit khususnya setelah ada pelaksanaan kegiatan peremajaan sawit rakyat. Oke, berarti dulu ini penangkaran ini sudah ada sejak 2008 dan dulunya ini bukan penangkaran sawit ya Pak ya, dan awalnya itu dulu kakao, lada, karet seperti itu ya. Nih ada pertanyaan lagi, ada berapa lokasi pembibitan nih yang Bapak punya? Apakah hanya lokasi ini atau ada di tempat yang lain Pak barangkali? Ada beberapa lokasi pembibitan CP Hikmah Tani ada 7 tempat hamparan. Nah ini salah satunya di hamparan yang bibit siap salur ya, bibit tanaman usia 1 tahun. Kemudian nanti kita ke lokasi pembibitan pre-nursery yang sudah disertifikasi mau ke my nursery. Kemudian nanti di lokasi yang ketiga di pembibitan yang usia 6-7 bulan. Nah mungkin ke 3 titik itu banyak kan beberapa tempat, mudah-mudahan waktunya cukup untuk kunjungan Ibu dari Gamal Institute saat ini. Oke, berarti ada 7 pembibitan ya Pak ya, dan masing dari ke-7 hamparan ini berbeda-beda usianya seperti itu ya Pak ya. Oke, kalau kita boleh tahu nih Pak, ini kan Bapak banyak sekali nih menangkar ya. Kalau kita boleh tahu ini varietasnya varietas apa nih yang Bapak gunakan? Varietas yang saat ini digunakan yakni di perusahaan kami atau CP Hikmah Tani dalam penyediaan benih pada masyarakat, yakni dari PT Sriwijaya atau PT BSM, jadi DKLP. Nah ini di hamparan ini kan DKLP SJ5. Jadi kami ada kerjasama dengan sumber benih yang sudah mempunyai SK Menteri dengan segala ketentuan yang ada, dan alhamdulillah yang ini di lokasi pembibitan dari PT BSM atau DKLP Sriwijaya. Oke, berarti dari semua benih yang di sini atau bibit yang di sini semuanya juga sudah tersertifikasi dan memenuhi syarat untuk disalurkan ya Pak ya? Iya, sudah. Itu ya. Ya, tadi Bapak sempat sampaikan bahwa bibit yang di sini seharusnya sudah siap untuk disalurkan ya Pak ya. Nah ini yang di depan kita sekarang ini nih Pak, ini kalau boleh tahu ini umurnya udah berapa bulan nih Pak? Ini sudah 1 tahun. Oh udah 1 tahun ya Pak ya, udah pas 1 tahun. Pas 1 tahun sebetulnya sebagai kalau ketentuan 9 bulan 10 bulan pun sudah bisa disertifikasikan. Betul. Karena ini posisinya masih cuacanya
kurang baik atau kurang kurang baik. didukung ya. Jadi nanti begitu awal musim hujan bisa langsung disalurkan. Jadi udah tersertifikasi benih ini. Iya, oke, siap. Ya, mungkin karena kita tinggal menunggu cuaca yang Ya, baik aja Pak ya. tinggal Dan urusan kelar, cuaca baik ini siap kita salurkan. Nah, tapi saya lihat ini bibitnya lumayan bagus ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, kita juga lihat di sini banyak sekali bibit tapi dengan bagus sekali kualitasnya gitu ya. Kalau Ya. boleh diceritakan nih Pak, kira-kira gimana sih Pak Bapak mengelola pembibitan ini sehingga bagus seperti ini nih Pak gitu. Ya. Boleh diceritakan Pak mungkin? Ya, alhamdulillah, karena kita juga di samping secara memang bertahun-tahun kita bekerja di penyediaan benih tanaman perkebunan, artinya memproduksi benih tanaman perkebunan. Jadi dengan tenggang waktu yang lama itu bisa untuk kami untuk pembelajaran tahap demi tahap. Di samping itu juga tentu kami juga ada pembinaan teknis, ya artinya baik itu dari dinas, kemudian dari sumber benih, ya, sama juga dari PT BSM yang kadang kan tetap mengevaluasi, mengontrol pendampingan sehingga tahapan benih ini supaya bisa memproduksi benih dengan berkualitas. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, kita lihat kan ini sedikit berjarak ya Pak ya untuk Iya. tanaman pembibitan ini. Kalau kita boleh tahu, ini berapa sih Pak jarak pembibitan yang satu dengan yang lain? Ini jaraknya kira-kira berapa senti Iya. nih Pak? Mungkin akan sebagai contoh juga ya untuk penangkar-penangkar lain di luar sana juga atau di Indonesia, seluruh penangkar di Indonesia. Mungkin ini boleh dicontoh lah. Ini jaraknya kira-kira ini Iya. berapa nih Pak untuk jaraknya Baik, sendiri? itu kan juga ada ketentuan sesuai dengan SOP yang ada untuk menghasilkan dan memproduksi benih yang berkualitas, unggul, bersertifikat. Tentu SOP tahapan-tahapan proses itu diikuti dengan baik. Oke. Kemudian jarak satu tanaman dengan tanaman yang lain dari pok batang ke satu batang itu kurang lebih 70 cm. 70 cm ya. 70 Oke. cm dari satu ke yang satu itu. Sehingga bibit ini tidak satu sama lain tidak mempengaruhi, memperhambat perkembangan. Gitu. Oke. Gitu. Oke, baik, Pak. Ada seperti itu. Ya, ini kan kalau untuk pengelolaannya sendiri kan ini harus intens ya Pak ya, apalagi untuk Iya. pembibitannya. Apalagi kita lihat ini kan lagi musim kemarau ya Pak ya. Ya, Kalau untuk luar penyiramannya sendiri nih Pak, apakah masih menggunakan sistem yang manual siram sendiri? Apakah mungkin di CP Matani ini sudah menggunakan sistem yang digital barangkali Pak? Ini kira-kira seperti apa Pak untuk proses Kemudian penyiramannya? ada sebagian, cuma yang di lokasi ini alhamdulillah ini masih karena masih terjangkau Oke. dengan kapasitas sumur bor yang ada di sini. Itu alhamdulillah yang saat ini dengan manual pun di hamparan ini dengan beberapa karyawan tetap yang kita siapkan untuk pemeliharaan dan pemeliharaan tanaman ini sudah cukup. Sudah Nanti cukup, kalau ya. dalam kapasitas debit air yang banyak, memang kita menyiapkan untuk secara semi modern lah. Gitu. Oh, semi modern. Jadi yang bibit siap salur pada lokasi-lokasi di Klaten saat ini masih rata-rata masih manual karena jauh dari perairan yang kuat. Berarti butuh tenaga yang Ekstra, ekstra ya Pak ya iya. untuk pengelolaannya Iya. sendiri hingga sampai saat ini. Nah kalau ngomong-ngomong terkait pengelolaan nih Pak, tadi kita udah membahas terkait penyiramannya seperti apa. Nah sekarang kita masuk ke proses pemupukannya. Kalau proses pemupukan kira-kira ini gimana ya Pak ya? Mungkin Bapak punya tips untuk proses pemupukannya seperti apa? Iya. Di samping penyiapan tahun penanaman atau Oke. katakanlah di bahan tanaman, tentu di situ tetap ada kandungan-kandungan unsur hara, kemudian organik yang lain. Sekiranya tanaman itu akan cukup makanannya. Iya, jadi kemudian secara perawatan yang kontinus kita bisa dibantu dengan pupuk-pupuk kimia seperti katakanlah ya, yang sudah ada lah seperti itu. Dan kata ada hal-hal sekiranya pupuk yang lain mungkin yang lebih, itu kami juga membuka diri untuk menerima sesuatu kan lebih bagus lagi, lebih produktivitas lagi. Ya baik, mungkin kita udah ngomong terkait untuk penyiramannya seperti apa, pemupukannya. Nah untuk pembibitan seperti ini kan pasti tidak terlepas dari hama yang mengganggu untuk pertumbuhan bibit ini juga gitu ya Pak. Ya, kira-kira mungkin Bapak gimana sih tips-tips mengendalikan hama saat dalam pembibitan Pak? Tetap kita mengikuti SOP yang ada dalam penanggulangan hama dan penyakit. Oh, berarti kita tetap ada semuanya ada SOP-nya ya, ada berarti, Pak, ya? SOP-nya, sistem cara perawatan, kemudian penanggulangan pencegahan tidak hanya di siang hari, ini harus penanggulangan harus dilakukan pada malam hari juga Oh, ada. pada malam hari juga ada. Ya. Oke. Iya, tadi Bapak sudah cerita terkait hama yang makin mengganggu dalam proses pembibitan ya Pak ya. Oke Pak, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini kan Bapak lagi menangkarkan benih nih. Mungkin tadi seperti yang sudah Bapak sampaikan ada 7 hamparan penangkaran dengan mungkin dengan umur yang berbeda gitu ya.
Berarti bisa disimpulkan bahwa permintaan di Lampung Tengah ini sangat banyak ya Pak ya. Atau mungkin selama ini Bapak dalam pembibitan ini apakah khusus untuk program seperti yang kita ketahui, program pembibitan sawit rakyat, atau ini mandiri Pak? Mandiri disalurkan ke petani-petani swadaya barangkali. Mungkin boleh diceritakan Pak penyalurannya kemana? Pada khususnya saat ini adalah untuk berkonsentrasi pada PSR ya. Program ya. Program pembibitan sawit. Namun karena kita juga katakanlah selalu menangkarkan ini lebih katakanlah dari pemesanan atau kontrak itu katakanlah untuk PSR, tetapi kami juga menyiapkan bibit itu melayani untuk masyarakat juga. Kasihan kalau mereka tidak disiapkan bibit yang masyarakat mandiri juga Pak ya. Kami layani juga. Kira-kira ini berpotensi nggak sih Pak untuk kita ada potensi kerjasama nggak sih Pak? Barangkali nih, ini kan kita lagi wawancarain Bapak nih, barangkali ada potensi kerjasama mungkin untuk ya petani-petani di luar sana atau koperasi di luar sana, mungkin apakah ada Pak? Mungkin barangkali? Boleh, bisa. Boleh ya. Boleh. Tapi kerjasamanya di bidang apa nih Pak? Di bidang sawit pastinya ya. Sawit. Tapi ya. sistemnya bagaimana nih Pak? Kerjasamanya seperti apa? Kan Bapak punya bibit nih. Ya. Jadi mungkin kerjasama yang diharapkan Bapak itu seperti apa? Ya, artinya kerjasama kalau dengan Gapoktan atau dengan koperasi wilayah yang lain bisa kami layani. Itu kan tentu ada bahasanya MOU lah ya, pemesanan MOU ya. tertulis. Karena itu kan namanya memproduksi benih sawit ini dengan kapasitas yang banyak, kemudian kan besar. Jadi harus Ada diikat satu katakanlah pemesanan yang tertulis sehingga semuanya juga bisa berjalan dengan baik. Kalau untuk yang demikian juga katakanlah kepada yang dimaksud tadi apa? Tekanan kayaknya kan di permodalan. Kok kami investor ya, ya, misalkan investor ya boleh saja, kenapa tidak. Tapi kalau investor harus punya pembiayaan gitu ya, karena itu yang paling penting di biaya operasional mahal soalnya. Oke nih Pak, ini pertanyaan terakhir deh Pak. Ini kan Bapak sebagai penangkar benih nih di Lampung Tengah, kira-kira Bapak punya pesan tersendiri nggak sih untuk para penangkar di Indonesia atau di luar sana? Kira-kira Bapak punya pesan nggak? Mungkin dalam menangkarkan benih, tips atau apa, kira-kira Bapak punya pesan nggak untuk penangkar di luar sana? Iya, itu sama produsen benih tanaman perkebunan. Salah satunya kami memang yang ada di Lampung Tengah ini, itu di samping menjalin komunikasi dengan baik dengan berbagai produsen benih tanaman perkebunan di Indonesia, alhamdulillah juga sudah berjalan dengan baik. Cuman mungkin kalau berharap sama-sama, dan kami juga selaku produsen benih tanaman perkebunan Indonesia berkomitmen untuk memproduksi benih yang unggul dan berkualitas, mengikuti SOP dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga pada akhirnya juga benih itu akan lebih bermanfaat, lebih produktif dikala nanti sudah digunakan oleh masyarakat atau petani kebun kita. Oke, kira-kira seperti itu Pak ya, pesan dan harapannya seperti apa. Nah, ini kan tadi untuk penangkar benih ya Pak ya. Nah, sekarang ke pemerintah, kira-kira Bapak punya harapan nggak sih ke pemerintah terkait pembibitan benih ini? Silakan Pak. Alhamdulillah, terima kasih pada pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, juga katakanlah perkebunan ya, khususnya di bidang perkebunan yang dengan kegiatan yang sangat bermanfaat ini dalam peremajaan sawit rakyat, katakanlah yang luar biasa dalam perubahan meningkatkan target dan produktivitas di kebun kita atau petani di Indonesia ini. Mudah-mudahan hal ini bisa berjalan dengan baik, proses berjalan dengan baik sehingga semuanya bisa katakan sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh pemerintah, juga apa yang dilakukan oleh petani dari pekebun dalam sawit. Kira-kira seperti itu ya Pak pesannya, karena tujuan kita menangkar di sini juga untuk membantu para petani di Indonesia, khususnya untuk petani swadaya maupun yang non swadaya. Nah, ini kira-kira seperti inilah wawancara kita pada hari ini. Kita sudah berkunjung di CV Hikmah Tani, di mana ini adalah salah satu penangkaran yang dimiliki oleh Bapak. Nah, nanti juga kita akan berkunjung untuk pembibitan selanjutnya. Ya mungkin hanya itu wawancara kita pada hari ini Pak. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin nanti kita akan berkunjung ya Pak ke lokasi pembibitan selanjutnya. Oke, terima kasih.